Gue boleh tambahin gak sih? Sedih. Ngejob itu cuma dibayar dengan Indomie. Nggak apa-apa kita exchange value aja gitu. Bisa menghasilkan atau enggak? Atau bisa dijadikan mata pencaharian atau enggak? Menurut gua bisa aja sih, cuma kalau untuk yang utama menurut gua kurang sih. Tergantung sih, kayak kalau misalnya emang lu kayak mau all out terus lu ada rencana plan sendiri ya menurut gua bisa-bisa aja. Cuma kalau misalnya lu memutuskan untuk jadi dancer aja gitu, kurang sih menurut gua untuk jadi mata pencaharian. Apa pendapat Tia tentang dancer yang dibayarnya di bawah rata-rata? Sedih. Kayak apa ya? Menurut gua tuh kalau dancer tuh, karena dancer tuh kerjanya bener-bener pakai apa ya, tenaga fisik banget. Abis itu otak juga, ya udah semua pekerjaan pakai otak ya. Tapi kayak sampai fisik banget, terus bener-bener pakai hati, jadi kayak berkeringat gitu, semua tenaga dicurahkan kalau misalnya namanya nari ya. Jadi nggak cuma kayak berpikir aja menghafal, tapi juga semuanya dipakai gitu, sampai kayak harus cantiknya. Jadi menurut gua kayak sedih aja sih. Apakah bisa dijadikan pekerjaan mata pencaharian? Kalau menurut gue ya, kalau di zaman ini sih bisa gitu. Tapi tergantung dari link lo masing-masing. Karena beberapa kan dancer itu ada banyak tipe kan. Ada yang industri, ada teacher, ada choreographer. Nah, kayak misalnya kalau teacher itu kayak masa pandemi kayak gini. Kalau masa pandemi kayak gini kan kayak kemarin, jadi perform kayak gitu, ngadain acara itu kan nggak boleh ada kan. Jadi yang masih bertahan itu kayak teacher gitu. Karena kalau misalnya dancer industri itu lebih ke kayak industri TV, job event, off air, on air gitu. Kalau misalnya choreographer itu ya dibayar dari per koreo, per lagu gitu. Jadi menurut gue sih bisa sih kayak gitu. Cuma ya tergantung dari link lo dengan orang-orang lo, apa banyak kah kenalannya sebagai dancer untuk dapat link, apa gue dapat job atau dapat apa gitu. Itu sih. Nggak setuju sih. Karena kayak menurut gue banyak beberapa orang awam itu yang taunya personal gue pernah juga kayak gue pernah ngejob itu cuma dibayar dengan Indomie dulu. Indomie doang. Yang mereka tahu adalah yaudah lo cuma nari doang, joget-joget doang gampang kan. Padahal nggak semudah itu kalau nari. Pertama, lo harus belajar. Kedua, dan lo belajar itu nggak gratis. Lo ikut kelas keluar uang gitu. Ada kostum juga, dan ada juga profile lo sebagai dancer. Karena gak munafik zaman sekarang itu, kalau misalnya lo pengen ditarik untuk ikut job atau apa, sosial media itu udah jadi CV lo sebagai seorang dancer, choreographer, dan teacher juga. Karena ya nggak mau dong, kalau zaman sekarang kan nggak mau beli kucing dalam karung gitu. Kalau pengen bayar orang tapi nggak tahu hasil kerjanya juga gimana gitu. Menurut gue kebanyakan orang awam sih hanya taunya cuma cuma tahu ya lu cuma joget aja, semua orang bisa kok dengan paling orang gitu doang bisa, gue bisa bayar lu murah lah cuma gitu doang gitu sih. Gue nggak setuju sih karena kayak gitu. Totally, for sure. And I've met people that, bahkan temen gue ini dia juga kerja kantoran 9 to 5, tapi pas dia abis itu dia resign, and then dia mulai buka private class, dan pemasukannya jauh lebih tinggi dibanding pas dia kerja kantoran. Dari situ pun gue kayak oke, ternyata bisa gitu. As long as you know your value sih menurut gue. Tergantung. Soalnya dibayar dancer itu kan jobnya beda-beda kan. Ada yang job untuk ngajar, untuk job syuting, iklan, atau perform gitu beda-beda. Gue pribadi, gue ngelihat pernah ada temen gue yang ngajar dan koreonya tuh bener-bener menurut gue levelnya udah next level, tapi dibayar cuma segini gitu, dan mereka kecewa dan gue pun juga kayak kenapa gitu. Itu menurut gue yang nge-hire nih, pesan gue untuk yang nge-hire, either mereka dancer atau bukan, harus lebih buka mata lagi dan jangan takut untuk research. Tanya langsung aja gitu, rate lo berapa sih? Rate dancer rata-rata berapa sih? Tanya aja, jangan malu-malu, jangan sungkan, daripada apalagi sampai bilang nggak apa-apa kita
exchange value aja gitu kan. Kadang kalau bukan temen nggak enak gitu, apalagi pasti dancer juga merasa nggak mau gitu. Jadi just open up aja menurut gua sih. Jadi kalau bisa dancer itu dibayarnya dengan sesuai. Ini menurut pendapat gue ya, bisa. Tapi penghasilan lo atau pendapatan lo itu nggak boleh dari satu sumber gitu. Jadi lu juga harus punya keahlian lain menurut gua ya. Kalau kalian emang suka banget dance atau kayak pengen menjadikan dance ini sebagai mata pencariannya. Contohnya, misalnya lu di dance, tapi lu juga jago dalam videographer, director, content creator, event organizer atau wedding organizer gitu. Ya menurut gua kalian itu di zaman sekarang apalagi ya, kalian tuh nggak boleh jago dalam satu keahlian doang sih. Kalian harus serba bisa menurut gua. Menurut gue sangat disayangkan ya kalau hal itu bisa terjadi ya. Sebenarnya ini mulai aja sih dari diri kita ya sebagai dancer, dan juga nanti mungkin kita bakal jadi owner dance studio atau jadi director ya. Kita ini harus kalau ditanya kayak gini sebenarnya sometimes susah ya, karena bagi gue juga kadang masih dibayar di bawah rata-rata, tapi gue tuh tahu sebenarnya standar gue tuh berapa gitu. Tapi sometimes tuh ada yang kayak harga teman, oke lah ya karena teman ya, jadi kadang gue kasih. Tapi sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu ya, karena dari gue tuh sangat pengen meningkatkan taraf hidup penari. Jadi bukan artinya penari sekarang itu kayak di bawah banget, enggak ya. Jadi menurut gue kalau misalnya standar para penari kayak stay di situ, jadi jangan menurunkan standar kita sih, atau kayak ngasih harga diskon, harga teman atau kayak gimana. Ya sometimes boleh ya, tapi jangan terlalu sering ya. Jadi menurut gue kita sebagai dancer harus tahu sih limit kita dan standar kita itu berapa. Jadi pokoknya mulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, pasti orang lain juga bakal bisa menghargai diri kita. Menurut gue bisa menghasilkan, iya, dan dijadikan mata pencaharian juga bisa. Tapi ada tapinya, effortnya itu harus setinggi langit. Karena kalau misalkan menurut gue dance itu kan pendapatannya nggak tetap ya, jadi benar-benar tergantung. Makanya kita harus ya, kalau misalnya kita nggak effort, gimana caranya kita bisa dapat banyak. Intinya kalau kita mata pencaharian itu kan untuk kebutuhan hidup, mana bisa lu bisa memenuhi kebutuhan hidup lu kalau misalkan lu nggak effort. Jadi benar-benar effortnya harus ditingkatin banget, karena ya itu tadi pendapatannya itu nggak stabil, tapi bisa. Dan gue sangat salut dengan orang yang full time dancer. Apa pendapat Miss Ericu tentang dancer yang dibayar di bawah rata-rata? Ini pertanyaan yang paling susah. Jadi kalau menurut gue itu sedih, tapi bukan sedih yang kayak gue sampai nggak bisa apa-apa gitu, enggak ya. Jadi gini teman-teman yang menonton, gue ini dulu kerja kantor. Nah di saat gue kerja kantor itu, ini nggak semua pekerja kantor kayak gue ya, cuma gue perbandingannya gue yang dulu dengan yang sekarang. Yang dulu itu gue cuma duduk doang, gue cuma di laptop doang, meeting ya jarang lah, meeting juga kan gue kesana duduk doang. Itu gue dibayar berlipat-lipat dari gue kerja dance. Kerja dance itu ya yang bikin gue sedih karena tenaga yang dikeluarin itu tuh lebih besar. Kalau di sana dulu pas gue kerja kantor, tenaga gue itu cuma otak. Tapi kalau sekarang tenaga gue fisik iya, otak iya. Terus kayak kita kan dance banyak kan kerjanya mobile, kita kemana-mana, jadi kita nggak cuma satu tujuan ke kantor, ke satu tempat gitu kan, enggak. Nah kayak effort yang kita keluarkan dengan fee yang kita dapatkan, kalau nggak setimpal itu menyedihkan sih menurut gua. Jadi itu seharusnya udah ya diharapkan untuk kedepannya jangan seperti itu lagi. Semoga bisa lebih menghargai effort dancer. Kayak gitu sih, semoga nggak ada yang tersinggung. Tergantung eventnya sih ya mungkin ya. Kalau lagi dia yang mungkin nggak tetap sih, dia kayak freelance gitu mungkin. Menurut saya sih enggak ya, karena pendapatannya nggak tetap gitu. Tapi kalau mungkin ada beberapa orang yang anggap hobinya itu harus diprioritaskan, mungkin bisa sebagai tetap. Tapi kalau saya pribadi sih enggak. Kalau misal dancer apa ya dulu nih sebenarnya, kalau misalkan kayak untuk UMR mungkin bisa cukup, karena susah sih untuk kayak lo nyiptain gerakan itu, menurut gue susah, karena gue untuk nyoba nyontohin gerakan aja susah, apalagi untuk menciptakan gerakan. Bisa kalau misalkan dia benar-benar fokus dan yakin itu adalah passionnya dia.